Ada Zarqa namanya. Seorang perempuan. Bukan sesiapa. Perempuan sederhana. 60-an tahun. Badannya besar. Seorang perempuan sederhana. Tak banyak tahu urusan-urusan. Dia masuk Islam. Rumahnya di luar kota Madinah. Kalau dia jalan tuh ke kota Madinah sekitar 2 jam lah perjalanan kaki. Sebuah kampung. Tapi Islam masuk dalam hatinya. Kemudian dia merasa jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Dan buah dari cinta rindu. Satu hari dia pikir, ya ampun, pengen ketemu Nabi Muhammad. Rindu jumpa Nabi Muhammad. Tapi kan jalan jauh ya, kuat gak ya? Kuat gak ya? Tapi kalau gak jalan, gak pergi, rindu gimana cara ngobatinnya? Bukankah tak ada obat untuk kerinduan selain bertemu? Bukankah tak ada penawar cinta selain jumpa? Maka sang nenek tersebut, ibu itu, dipikir-pikir, bismillah. Berangkat pelan-pelan jalan sampai di masjid Nabi. Nabi di dalam kamar, adab tentu tidak mau mengetuk pintu rumah Nabi. Nungguin di masjid. Sambil nunggu di masjid dilihat ada sampah. Oh, masjid Nabi ada sampahnya nih. Dia pun mulai membersihkan masjid Nabi Muhammad. Cari sapu dibersihin masjid Nabi. Sampai kemudian Nabi Muhammad keluar mendekati dia. Karena urusan sama Nabi itu nggak ada urusan sama siapa yang datang duluan bawa apa. Nih, kalau hadirmu di majelis maulid ini urusannya sama Nabi Muhammad. Itu urusannya bukan yang saya posisinya di mana, saya datang bawa apa gitu. Tenang, Nabi Muhammad sampai ke hatimu dimanapun posisi dudukmu. Kalau yang kamu cari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sampai di hatimu, teman-teman. Di hatimu. Nabi samperin. Kemudian Nabi Muhammad ucap salam pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Ibu lagi nyapu. Lebih Rasul, saya datang dari kampung jauh Rasul. Ibu siapa namanya? Zarqa Rasul, Zarqa nama saya Rasul. Makasih ya Bu udah nyapu masjid Nabi. Lebih Rasul, lebih Rasul. Pandangin Nabi senang banget. Makasih Rasul. Itu ibarat baterai ngecas full. Pulang. Sehari 2 hari, duh senang. Bayangin wajah Nabi, bayangin ucapan Nabi terus gitu. Tapi kan baterai sefull-fullnya lama-lama kosong lagi juga. Dapat seminggu, 2 minggu, ya ampun udah kangen lagi aja nih. Bismillah ah. Kali ini lengkap bawa sapu dari rumah. Bawa lap. Jalan pelan-pelan sampai ke masjid Nabi. Habis itu dia nyapu, dia bersih-bersih. Kalau dia beruntung, dia bisa berbincang sama Nabi. Kalau enggak, dia bisa liatin Nabi dari kejauhan. Cukup, cukup. Dia enggak suka jadi orang yang ngerepotin Nabi Muhammad. Harus ketemu, harus ngobrol, harus minta doa. Enggak perlu. Urusan sama Nabi, urusan hati. Cinta itu urusan hati. Rindu itu urusan hati. Antara guru dengan murid urusannya adalah urusan hati.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau mengatakan, murid tuh yang terdekat dengan gurunya, yang akan dapat banyak berkah dari gurunya, bukan yang paling banyak dapat salaman, bukan yang paling dapat doa. Setiap kali dia salaman minta didoakan, apalagi harus dengan selfie sama gurunya gitu, pasang fotonya gede-gede. Kalau gurunya laki-laki ya, kalau orang laki maksud saya, orang laki dengan gurunya laki-laki kan bisa begitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukan urusan yang seperti itu. Akan tetapi al-irtibat, irtibatul gulub, sambungan itu urusannya hati. Ketika kamu berkhidmah dengan gurumu, meski gurumu tak tahu sekalipun, Allah tahu. Apa yang kamu lakukan buat Allah, buat Rasulnya, jangan kamu kira Allah dan Rasulnya tidak tahu. Allah tahu, Rasulullah tahu. Sama halnya dengan Zarqa. Kalau dia lagi beruntung, dia bisa liatin Nabi Muhammad dari dekat. Kadang bersapa dengan Nabi, ucap salam. Kalau enggak ya udah dia lihat dari kejauhan, enggak mau nyamperin Nabi juga. Kalau dilihatnya Nabi Muhammad sedang sibuk gitu, enggak mau ngerepotin, enggak mau nyusahin, enggak mau nyakitin. Sampai beberapa waktu Zarqa enggak kelihatan, berbulan. Nabi satu waktu habis selesai sholat, tiba-tiba Nabi berdiri, kemudian nanya, "Man minkum ra'a Zarqa?" Kata Nabi, siapa di antara kalian yang tahu kabarnya Zarqa? Sahabat malah pada nggak tahu. Siapa sih Zarqa? Siapa Zarqa? Nggak terkenal, bukan sesiapa, bukan sesiapa, nggak terkenal. Kalau kamu merasa hidupmu mirip sama Zarqa, dua rumah di dekatmu bikin hajat, kamu nggak diundang karena dia sepertinya lupa kepadamu. Kalau kamu datang di sebuah acara, orang juga nggak akan segitunya cari tahu. Kalau kamu nggak datang juga nggak ada yang nanyain. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu merasa saya tidak sebegitunya terkenal, saya bukan sesiapa. Bu, Kak, Dek, Nak, kalau kamu merasa di sekolahmu sepertinya juga saya bukan siswi yang populer, saya bukan mahasiswi yang dianggap. Kalau kamu merasa di pergaulanmu juga kamu bukan seseorang yang menonjol, biasa-biasa saja. Wujudi keadami ada, nggak ada, saya kayaknya nggak terlalu berpengaruh pada keberadaan dunia ini. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ku sampaikan padamu, jadilah orang tidak populer tapi jangan mau nanggung. Sekalian gak terkenal, jadilah seperti Zarqa. Semua orang gak ada yang kenal sama dia, tapi Nabi Muhammad kenal kepadanya.